Ya, seharusnya dalam membuat spanduk-spanduk ini seharusnya di atas itu selain tagline-nya itu mamasa menuju mamasa harus ada itu. Karena itu yang menjadi acuan kita. Ya. Mamasa menuju mamase. Apa itu mamase? Maju, mandiri, dan sejahtera. Itu tagline kami. Ya. Dari mamase ini kami jabarkan dalam misi 12 misi. Jadi kami bagi dalam 3 fase. Maju yaitu program kami di sana, yaitu maju itu mengoptimalkan pertama, mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan birokrasi berbasis digitalisasi. Nah, tadi saya sudah sampaikan dan kita sudah realisasikan. Sekarang itu sudah bukan lagi memakai kertas dalam hal menyampaikan program-program, tapi sudah melalui aplikasi digitalisasi. Nah itu. Kemudian ya sebagaimana kami sampaikan bahwa ini reformasi birokrasi, kami tidak mengacu kepada siapa dan siapa, tapi kami mengacu kepada prinsip profesional. Siapa dinas yang profesional itu yang kita pakai. Ketika tidak profesional, tidak mampu untuk menjalankan tugasnya, ya saya reko itu. Harus mikir Pak, karena kita ini mau melompat. Kita mau melompat. Jadi kalau ada dinas yang tidak mampu menjalankan tupoksinya, ya mohon maaf. Jangan salahkan kami, karena kami ini saat ini mau melompat Pak, mau lari kencang. Karena kapan normal, ya ketinggalan terus ya, dengan daerah-daerah lain. Kemudian yang kedua itu meningkatkan mutu pendidikan yang unggul dan berkarakter. Nah, di sekolah-sekolah kita sekarang ini kan tidak jelas. Program-program yang dilaksanakan atau kegiatan-kegiatan proses belajar-belajar yang dilaksanakan oleh pihak pendidikan, pendidikan ini kayak sungai saja, ikut alur. Ya, tidak punya karakter tersendiri. Sampai sekarang ini saya tidak melihat mana sekolah unggulan, mana kelas unggulan, mana guru unggulan, mana sarana prasarana yang unggulan. Kalau untuk SMK di Sulbar ini beberapa yang belum. Nah seharusnya itu harus belum. Begitupun juga dalam hal melaksanakan proses belajar, muatan lokal itu harus jelas Pak. Harus jelas ini muatan lokal. Karena apa? Banyak hal yang memang perlu menjadi kajian kita. Sekarang ini Pak, anak-anak kita ya mungkin pengaruh alam atau pengaruh lingkungan atau pengaruh di dunia globalisasi, sehingga anak-anak kita sekarang ini sudah tidak punya karakter lagi. Dulunya kalau kita ini guru, kita sembunyi. Kalau guru kemari kita sembunyi. Mari atas hitanmu. Temo di bela tolong nah. Dan tolong guru. Karakter generasi kita dan bagaimana ke depan. Diberikan wejangan, nah siapa suruh lahir duluan. Dan kami hari belokam, kami jalan kaki begini, dia ambil kayu, ambil air, coba buka itu keran. Biar buka keran tidak mau. Inilah karakter generasi kita, dan saya tidak bisa bayangkan 2045 di mana Indonesia emas. Ya. Nomor 3 itu meningkatkan pelayanan kesehatan prima dan berkeadilan. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu bahwa selama pemerintahan 11 hari kami ini sudah melakukan trik-trik, sudah melakukan kebijakan, dan alhamdulillah dengan kerjasama Ibu Dokter semua kampus kita sudah bisa menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPJS, di mana 21.000 yang selama ini tidak aktif BPJS-nya sudah aktif, bukan aktif. Saya harapkan kepada kepala desa, bila mana ada masyarakatnya yang belum masuk terdaftar sebagai klien BPJS,
tolong kerjasama dengan kampus ya kesehatan supaya itu secepatnya didaftar. Karena ini kami tidak mau mendengarkan lagi kalau ada masyarakat Kabupaten Mamasa disandra karena tidak bisa membayar biaya rumah sakitnya. Ya, kan malu kita. Ya. Di media itu masyarakat Mamasa tersandra akibat tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Nah, itu. Jadi saya harapkan kepala desa proaktif, kemudian ini termasuk juga produser yang ada di desa, tolong kepala desa komunikasi intensif dengan mereka ini supaya kita cari itu orang-orang kita ya. Yang belum punya KTP, urus KTP. Ada capil siap 15 menit masuk usulan, 15 menit sudah keluar KTP ya. Karena apa? Tanggal 1 April itu kami atau pelayanan kesehatan itu sudah on the track ya. UKC. Maklum karena kita dibuka dari kesehatan dari apalagi bahasa Inggris. Saya kan dapat 3 bahasa Inggrisku jadi susah. Ya. Jadi itu diharapkan semua keluarga kita yang ada di desa tolong supaya dilihat mana lagi yang tidak punya KTP, yang tidak punya KK, yang tidak punya NIK, supaya secepatnya siap menunggu bukan 24 jam. Nah, biasanya kalau kita kasih karena semangatnya 24 jam menunggu terbuka itu kata demo kurare bukan 24 jam. Nah, jadi menurut yang kerja ya. Nah, kemudian saya kira pemanfaatan ini dalam hal meningkatkan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana ini juga menjadi atensi kami karena ya kondisi di lapangan tidak berbanding lurus dengan laporan yang ada. Biasanya dilaporkan oleh karena di lapangan itu ada neko-neko di sana, ada kelompok-kelompok perampok di sana. Akhirnya kadang pengawasnya, kontraktornya, pekerjanya tergabung dalam satu kesepakatan yang namanya kesepakatan perampokan. Ditandatangani do, pengawas datang, ayah ditandatangan. Kepala desa karena temannya, nah tanda tangani juga sudah 100%. Setelah di cross check ke lapangan ternyata hanya 40%. Ujung-ujungnya dipanggil lagi kepala desa, dipanggil pengawas, ya ini ATM-nya lagi pihak kiamat APH. ATM-nya lagi APH. Baru menyesal lagi. Kela. Ini itu Bapak, bisa Bapak mana? Bapak Buddha. Ya, hati-hati Pak. Itu proyek yang titik nol dari desa Bapak ke Rantai Paladu itu sudah banyak sekali yang retak. Jangan sampai komen mendatangi 100% ya. Mohon maaf, Bapak juga ikut. Karena di dalam undang-undang barang siapa yang memberikan peluang dan mendukung, membantu orang yang melakukan kejahatan, otomatis juga terlibat. Tumpah boko ke dilawa, enam tiruan gilalang, mulai dilarang kata ada yang tahu, Bapak juga ikut dilarang. Menunjukkan saja orang. Ya, kesalahan sudah menjadi atensi APH. Ya, kemudian itu dalam poin pengwilayahan komoditas unggulan produktivitas peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, dan hortikultura. Jadi nantinya ini Bapeda harus menyusun secara pengwilayahan. Jadi katakanlah misalnya musuh apa yang bagus di sana, yang katakanlah bidang hortikultura. Nah, untuk wilayah Mambi, coklat dengan kopi. Untuk memasak kopi, ya. Untuk Mambi, pertanian, padi. Nah, gitu ya. Kita harus bagaimana cara supaya ini ada pengwilayahan. Jangan kita menyusun program itu hanya sebatas
menghilangkan tugas kita. Ya. Di bagian Tuhan ini kayaknya menentukan meningkatkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya kira teman-teman sudah jelas ini sudah berapa kali, bahkan sepadu ini kita usahakan supaya semua ekonomi ini bergerak mulai dari desa sampai ke kabupaten. Kemudian di Mandiri meningkatkan soliditas keumatan yang mandiri. Saya kira untuk memasak kita bisa berikan apresiasi di mana toleransi antar umat beragama di masa ini sudah cukup bagus. Tinggal kita tingkatkan atau pertahankan, karena masa ini jadikan sebagai idola, sebagai matahari dari 5 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Ketika Pak Gubernur membahas tentang toleransi antar umat beragama, Mamasa selalu ditunjuk sebagai coba lihat Mamasa. Begitu juga dalam hal meningkatkan solidaritas keumatan ini, kami mencoba untuk merumuskan bagaimana supaya semua guru pengaji, guru sekolah minggu, imam, pendeta itu kita harus siapkan dananya itu. Setiap bulan ada penghargaan yang diberikan. Ya. Ini juga menjadi atensi kami. Kemudian melestarikan nilai adat, budaya dan kearifan lokal Mamasa. Inilah yang saya lihat tadi sudah terkikis. Banyak kebijakan-kebijakan kita, banyak kearifan lokal kita yang sudah hilang, terkikis. Kemudian membangun kemandirian dan integritas di bidang politik, saya kira sudah jelas ini. Alhamdulillah Mamasa itu selalu diklaim oleh teman-teman di kabupaten lain bahwa Mamasa ini akan kacau, akan bahaya, ada potensi akan begini. Tapi ternyata selama pemilihan Mamasa selalu yang terbaik. Dan ini berkat kerjasama kita khususnya di bidang keamanan dan teman-teman yang ada di KPU dan Panwaslu. Nah, kemudian di sejahtera itu meningkatkan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan. Jadi nantinya ini kami akan mencoba untuk mengidentifikasi semua UMKM yang ada di masing-masing desa, kan kita akan intervensi. Ya. Nah, selanjutnya membangun kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis. Saya kira ini juga sudah terrealisasi, tinggal kita pertajam saja itu di Kabupaten Mamasa. Karena kondisi sosial kita di Mamasa ini masih dalam keadaan baik, ya, beda dengan daerah lain. Nah, walaupun sebenarnya ada sedikit guncangan-guncangan, tapi itu bukan menjadi prioritas. Biasanya teman-teman yang ada di desa biasa tidak berhubungan dengan keluarganya karena persoalan ekonomi. Ya. Biasa di desa juga ada masalah karena persoalan ekonomi. Nah, ini kita bagaimana supaya kita ciptakan kondisi kehidupan sosial bermasyarakat yang harmoni, kemudian keamanan dan masalah. Saya kira itu yang menjadi misi kami, dan ini nanti akan ketika sudah termuat dalam perda, karena sementara dalam proses, mungkin naskah akademiknya Bu sudah sementara proses ya. Setelah ada naskah akademiknya, kita akan adakan musyawarah, ya, istilahnya konsultasi padi. Konsultasi padi. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya RPJMD kita ini. Saya kira mungkin seperti itu.